小好，大家午安semuanya, selamat sore. Ya, jadi sangat bersyukur sekali ya kita berkumpul di tempat ini untuk menjalankan arisan yang kedua. Dan sebentar lagi ya kita akan langsung membuka acara arisan kita yang kedua dan akan dibuka oleh Ibu Lindago. Jadi saya akan langsung mengundang Ibu Lindago untuk memberikan kata sambutan kepada kita semua. Mari kita berikan aplaus kepada Ibu Lindago untuk memberikan kata sambutan bagi kita semua. 大家午安，非常高兴大家能拿出宝贵的时间来参与百家姓联谊聚会。这聚会就是在巨富能认识多方面的朋友，广结善缘。希望你的手能牵起更多的手来参与。 文化歌咏团每星期二晚上5点到8点半，欢迎有兴趣的朋友报名参加，祝福大家平安，谢谢。谢谢，谢谢。 Ya, sekarang kita akan langsung masuk ya ke acara arisan yang kedua ini. Kita langsung masuk untuk nyanyi ya. Jadi kita akan langsung mendengarkan, langsung menyaksikan penyanyi yang pertama yang akan dibawa oleh Ayu Meme yang akan langsung menyanyikan lagu yang pertama. Jadi langsung kita sambut, kita berikan aplaus yang semangat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Widatung Tien, Rahayu. Salam Fever dan hangat selamat sore untuk semuanya. Fever diartikan adalah kebaikan, perkenanan atau kemurahan dan berbelas kasih yang diberikan atas kehidupan setiap kita. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Brahman, Sang Hyang Widi, baik Sang Hyang Adi Buddha dan juga Tuhan Allah itu ada. Maka setiap hal yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari campur tangannya. Ada 4 sifat mulia yang berkesan di hati orang, yaitu yang pertama dana, kedua piyavaca, ketiga atacarya, dan yang keempat yaitu samana tata. Ini kami kutip dari Anguttara Nikaya pasal yang kedua ayat yang ke-32. Perlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat bila memungkinkan, meskipun mereka awalnya tidak membalasnya. Kami, ketua dan para pengurus Promosun beserta murid Dharma Class mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas pergiannya kita semua di dalam acara ini. Selanjutnya mari kita sambut Hong Lao Se, Bu Guru Hong di dalam acara ini untuk memberikan kata sambutan. Saya Alex mempersilakan Hong Lao Se. Mari kita sambut Hong Lao Se, kita dengan tulus semangat. 各位亲爱的家人，大家晚上好。 Semuanya selamat sore. 很高兴呢，我们又能够聚集在一起哦，这个是不简单哦，也是缘分。 Ya, sangat bersyukur sekali kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, ini bukanlah hal yang begitu
mudah, dan ini adalah suatu jodoh yang baik sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. 那在这个佛教的社区的生活有一个概念就是咖利亚那密达达，就是精神友谊。在这个寺庙的关系或家庭的关系里面我们都是有一个很好良好的，就是良好的友谊，有就是对社会都是很宝贵、很财富。所以这个良好的友谊呢，是实现我们人生的梦想跟目标的关键之一。Ya, Kalyana Mitata atau yang biasa disebut juga dengan persahabatan spiritual, itu sebuah konsep dalam kehidupan masyarakat Buddha yang terlalu baik dalam hubungan biara maupun hubungan rumah tangga atau biasa disebut juga dengan Karavasa. Persahabatan yang terjalin dengan baik adalah aset yang berharga bagi setiap orang sebagai makhluk sosial. Hubungan yang baik dalam persahabatan adalah salah satu kunci mencapai impian dan tujuan di dalam hidup. 因此呢，我们要建立这个关系和维护良好的友谊，将一个成功就是帮助一个人能够成功产生这个就是非凡的影响。所以我们再一次的勘察友谊是不是已经超过日期了？怎么可能？ Karena itulah persahabatan yang dijalin, yang dirawat, dan juga dijaga dengan baik akan memberikan efek luar biasa dalam meraih kesuksesan seseorang. Sekali lagi dilihat apakah persahabatan itu sudah kadaluarsa atau biasa juga dikatakan expired friendship. Kok bisa? 所以有一句很简单的俗语就是有很多地方可以购物，有很多市场，有很多人去购物，这是我们常常听的。那它的定义就是有很多地方我们可以实现梦想，那其中最重要的一个因素就是环境，还有就是你身边的人，还有就是我们最好的朋友，就是我们就是最好的朋友，这个就是在佛教里面的术语，它称为嘎呀尼达。Banyak tempat pergi berbelanja pada pasar, ada yang pergi berbelanja. Kalimat tersebut di atas merupakan salah satu ujaran pepatah sederhana yang sering kita dengar untuk mendefinisikan bahwa terdapat banyak tempat untuk mewujudkan impian. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah lingkungan dan keberadaan orang-orang terdekat, yaitu peran sahabat yang baik atau dalam istilah Buddhis disebut Kalyanamitta. 所以，好的朋友呢，总是愿意给我们这个精神的支柱。他的建议呢，就是可能帮助我们克服很多的困难，有很大的鼓励作用。所以，他会成为就是成为朋友，让我们感到很成功、高兴，还有能够自豪。 Sahabat yang baik akan selalu siap untuk memberi dukungan moral. Nasihatnya dapat menjadi pendorong besar untuk mengatasi sebuah hambatan. Ia akan merasa senang dan juga merasa bangga terhadap keberhasilan sahabatnya. 那坏的朋友呢，就是被称为阿嘎亚那弥达，他不能像一面镜子一样很客观的。 来判断一个人的优点、一个人的缺点，不诚实或是善于操作，它的破坏性可能会阻碍我们的成长它有可能会引导我们崩溃。那如果我们无法建立良好的这个合作关系，那我们就难以没有办法实现这个最好的这个生产力和发展。 Ya, yang kedua yaitu sahabat yang tidak baik atau biasa disebut dengan Kalyanamitta.
tidak bisa berfungsi sebagai sebuah cermin untuk mengetahui kelebihan dan juga kekurangan seseorang secara objektif, tidak jujur dan bahkan manipulatif. Destruktif darinya akan menghambat pertumbuhan dari kita, berpotensi membuat kita kolaps, tidak bisa bermitra dengan baik, sulit untuk berproduktif, untuk berkembang bersama-sama secara maksimal. 所以呢，我们就是并不是所有的朋友都是可以信任，可以成为真正的朋友。有时候我们又发现朋友对我们很自私，很喜欢操作，或不诚实。那种人只是注重我们能够对他做什么，有什么作用，并不是关心我们的利益，更不用说会帮助我们的生命。 Namun tidak semua teman adalah sahabat sejati yang dapat dipercaya. Terkadang kita simak teman itu bisa egois, mungkin bisa manipulatif, atau mungkin tidak jujur terhadap kita. Orang itu hanya fokus pada apa yang dapat kita lakukan yang bisa berguna bagi mereka, serta tidak peduli dengan kepentingan, apalagi yang menyangkut hidup kita. 所以他们的立场永远，即使是别人遭受损失，他们也能获得利益。我们禁不住的要问：我们这一生当中还有假朋友吗？让我们来讨论一下，我们如何来辨识这种人。在这里，我们不只知这个只知道这个虚假。 而是我们要知道这一份已过期的友谊叫什么？怎么会这样子？友谊过期了，怎么会？ Posisinya mereka harus selalu untung walaupun orang lain buntung. Kita serasa bertanya, apakah mungkin kita memiliki teman palsu dalam hidup ini? Coba kita bahas bagaimana cara mengenali orang-orang semacam ini. Di sini tidak lagi hanya kita kenal kepalsuan, namun kita telah mengetahui bahwa inilah persahabatan yang sudah kadaluarsa atau diistilahkan how come expired friendship, kok bisa? 所以呢，佛陀对这个友谊有什么评价呢？佛陀就劝告他的追随者，在友谊中要培养慈爱的心。 这样子，他们就可以过着很平静的生活，能够帮助其他的人也这样子做。Lalu apa yang dikatakan Buddha tentang persahabatan? Sang Buddha menasihati para pengikutnya untuk mengembangkan metta atau kasih sayang dalam persahabatan, sehingga mereka dapat menjalani hidup lebih damai dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. 所以，为了获得这个发展好的朋友，那我们包括合适的同事，这是所有我们要做的选择。Ya, di dalam sabda saya, agar dapat memperoleh serta membina teman yang baik, juga termasuk rekan kerja yang sesuai, maka seseorang perlu melaksanakan. 所以我们今天的智慧师。 就是真知部第2部，真知部第2部32章里面就告诉我们，第一就是知亲，就是愿意给予值得的人。Ya, yang pertama yaitu dana, kerelaan untuk memberi ke mereka yang pantas. 第二个就是讲话。 所以说，愉快又有礼貌。Yang kedua yaitu biar kaca atau ucapan yang menyenangkan dan juga yang sopan. 第三就是帮忙，就是做那些对其他的人有用的。Yang ketiga yaitu atacarya atau melakukan hal yang berguna buat orang lain. 第四个就是情愿。 就是拥有内心平静、不骄傲、不躁的人。
Dan yang keempat yaitu samana tata, atau memiliki ketenangan batin dan juga tidak sombong. 这个4种呢，就是最崇高的体质哦，永远都会记在别人的心里的，所以我们大家都要把它记起来，要来学习。 Ya, keempat sifat mulia ini akan selalu berkesan di hati orang lain. Jadi kita semua bisa belajar dari sini dan menjadi manfaat di kehidupan sehari-hari. 那我们的致辞呢，就如果有人问我们成员够不够，我们要说怎么样？不够。 Jika ditanya apakah sudah banyak anggotanya, katakan masih kurang. 再问一次。 他仍然还是在继续增加。Jika ditanya lagi, masih memanggil dan memanggil lagi. 最后，如果有人问，就是我们有人问，每一个人都要善言善语哦，让我们继续用爱心来呼唤。 Ya, dan terakhir jika ditanya lagi, katakan kebaikan itu dipunyai setiap insan. Dengan berbelas kasih kita memanggil terus. 希望呢，这个欢迎词有帮助到你，愿一切众生幸福快乐。 Semoga kata sambutan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai sata, Bhakang Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. 那我们致辞到这边，祝各位家人用餐愉快。 Ya, mengucapkan kepada kita semua bisa menyantap makanan dengan santai, dengan hati yang bahagia. 平安顺利。 Ya, damai sejahtera dan juga diberi kelancaran. Hari ini saya jadwalkan itu membagikan kayak pakcil ya, tanggal lahirnya seseorang. Kalau zaman dulu itu semuanya melihatnya, wah kamu show apa? Dari show ini cocok sama show ini ya, betul nggak? Tapi saya bagikan sebetulnya yang inti itu di master. Ya, tahun ada tahun ya, ada atas batang langit sama akar bumi. Bulan juga ada batang langit sama akar bumi. Ya, tapi yang pentingnya di harinya itu ada, nah kan ada 5 unsur ya, ada kayu ya, ada kayu yang, ada kayu yin atau pohon yang besar, atau bunga-bunga atau rumput ya, itu yang sama yin. Juga ada api, matahari sama bulan. Ya, masing-masing itu di masternya itu bisa tahu karakter kalian ini yang apa, yang menonjol itu di mana. Ya, ada juga terus tanah, unsur tanah batu besar atau pasir. Ya, kan harus nempel sama pohon besar baru aman ya, itu juga sama ya, belas kasih kebajikan ya. Tapi kalau yang kena yang di kayu men itu kalanya di level atau hati ya, ini masing-masing unsur punya ya. Terus kalau api ya, api ini kayak matahari ya, berarti orangnya itu wah maunya maju
ya maunya nuntutnya wah pokoknya mau yang lebih maju. Dan lagi apa, orangnya pasti sopan santun pertama, ya api itu sopan santun, ya atau limau kalau contohnya limau, ya dia paling nggak suka kalau orang yang nggak sopan, wah ya, atau lihat pegawainya atau orang yang kerjanya itu kalau diperintah, aduh gimana, males-males atau kok nggak cekatan, ya api itu soalnya minta yang cepat, yang kilat, ya ini, ya. Terus api bulan atau lilin, ya memang unsur api kan suka menerangi, ya. Kalau ada teman-teman yang susah, wah, kalau minta bantuan sama orang yang DM-nya api, pasti dibantu. Soalnya api ini kayak matahari, ya. Pokoknya dia pasti memberi tanpa pamrih, nggak mau minta balas, tidak. Ya ini orang unsurnya yang DM-nya, D-masternya itu api, ya. Terus kalau yang ini tanah. Kalau tanah ini ada tanah, berarti tanah yang itu batu besar. Nah, kalau yang unsur tanah itu orangnya jaga, pegang janji, komitmen. Kalau saya sudah janji, besok saya bayar, ya yakin dia pasti tidak ngingkari. Ya itu unsur tanah. Tapi kalau tanah yang batu besar ini, dia tidak suka menonjol. Soalnya apa? Kayak batu besar di sungai itu dia cuma duduk manis di sana. Berapa tahun dia di sana? Dia kan tidak bisa gerak, tidak gampang lari. Jadi orangnya agak mantap. Ya. Tapi ada kemampuannya besar, dia punya kemampuan, manfaatnya besar. Ya. Umpamanya kalau ada tanggul, ya tanggulnya itu jebol, ya airnya sampai bisa meluap sampai ke ya satu kampung. Nah itu menutupi apa? Itu harus pakai menggunakan batu besar ini, ditutup di sumber ini supaya airnya kan tidak sampai turun ke tenggelamkan satu desa. Berarti ya itu unsur tanah. Kalau tanah yang kecil atau pasir, ya memang kalau ditanggul, ya pasir ditutup nggak bisa kena air ikut, ya. Tapi hanya kalau yang pasir bergunanya gimana? Harus bersatu. Mungkin dikasih masuk di gelangsing atau karung, ya itu jadikan satu, diikat, ya bisa untuk menyumpeli yang tadi tanggulnya yang jebol itu. Tetap kalau ada batu besar yang di belakang mendukung, ya ini manfaatnya unsur yang DM-nya untuk yang tanah, ya. Terus ada yang logam. Logam juga ada logam yang parang besar atau logam yang kecil. Kalau logam yang ini, waduh, peso atau pedang, ya ini. Kalau orang yang DM-nya logam plus, itu orangnya jiwa satrianya kuat. Umpamanya kalau ketemu orang, wah dirampok, atau orang jatuh di jalan, orang-orang tipe yang DM-nya ini pasti menurun-turun, wah dibantu. Dia bantu orang yang lagi ya mungkin musibah, ya dia tolong. Ya ini sifatnya dari DM-nya yang logam. Memang logam, nanti kalau Pak Zul lengkap, ya kita harus tahu logamnya ini berguna apa enggak. Soalnya ada yang peso
ya, atau besi, cuma besi batangan. Soalnya kalau besi batangan tidak didapat dari ditempa sama api, itu hanya besi ya, bisa memukul orang, tapi kalau memotong tidak bisa. Itu kan harus pedang ini kan prosesnya ya, dibakar, dipukul-pukul, betul nggak ya? Itu logam. Dan lagi kalau memang maksudnya ada logam, DM-nya logam, ada api, wah, apalagi ada air, itu pasti logamnya ini cemerlang. Soalnya kalau logam udah dibakar merah, ya, terus dimasukkan ke air, ya, langsung merah-merah besi, itu akan bersinar, ya. Jadi unsur kalau logamnya yang bersinar, oh, berarti jadi, ya. Jadi kalau anak memangnya perlu apa? Ya dididik, bukan dikasih enak terus tanpa betul nggak diproses, ya tidak jadi gitu ya. Bedanya logam, ya. Terus air, nah kalau air itu kan ada air laut atau air embun, ya istilahnya yang api besar sama air besar sama air kecil, sama-sama air ya Pak, pasti orangnya cerdas. Wah, otaknya encer soalnya. Ya, itu pasti cerdas. Ya, hanya air ini kelihatan kan orangnya luwes, lurus, ya, tapi dalamnya itu keras, kuat. Di dalam prinsipnya ini tidak akan berubah. Mungkin di luar iya, tapi di dalamnya tidak. Itu yang DM-nya air. Ya, air itu juga pasti kalau gimana airnya atau gimana itu kenanya di mana, di ginjal, ya, ginjal, ya. Kalau tadi logam mungkin lupa, logam itu juga paru-paru sama usus. Ya. Ini sekilas dari takjil, ya, kita harus tahu kamu ini kurangnya apa, umpamanya unsur apa, DM-nya apa, ya.